Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Tentunya kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Pada malam hari ini, di mana saya harapkan Anda sedang menikmati waktu-waktu yang paling menyenangkan bersama orang-orang yang paling Anda sayangi sambil beristirahat. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk membahas mengenai sebuah topik yang sering kita rasakan, tapi selalu membingungkan. Topiknya berjudul Serba Salah. Seperti apa? Sama-sama kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Serba salah. Nah, orang yang merasa serba salah ini sebetulnya salah nggak? Salah. Dari mana tahunya? Nah, Anda yang salah. Nah, serba salah itu kita berada dalam keadaan waktu berlaku benar untuk satu orang menjadi salah untuk orang yang lain. Lalu berlaku benar untuk dia menjadi salah bagi orang yang lain. Nah, hanya pribadi yang super hebat yang bisa selamat menjadi benar bagi semua orang. Bukankah itu tantangan dalam kehidupan kita? Dan ternyata berusaha menyenangkan setiap orang adalah upaya yang paling gampang gagal. Berusaha menyenangkan semua orang. Itu sebabnya kadang-kadang kita harus cukup badung, ngerti untuk menyenangkan yang ini lalu mengabaikan perasaan itu. Gitu. Urus yang ini lalu bilang Mas Bulo. Gitu. Masalah buat lo, gitu ya, itu sana. Oke, nah, yuk kita temukan pilihan sikap yang menjadikan kita disebut bijak. Orang bijak itu mengambil keputusan untuk bertindak yang sebaik-baiknya. Walaupun ada yang tidak setuju, walaupun ada yang tidak bahagia. Itu. Baik Pak Mario, pertanyaan saya yang pertama mengambil dari kalimat Pak Mario tadi, Mas Bulo. Masalah buat lo, ya. Karena banyak orang yang menjadi serba salah karena takut dianggap salah oleh orang lain. Ya, dia berusaha, Pak Mario bilang, menyenangkan orang banyak. Nah, ini bagaimana Pak cara mengatasinya? Super Mas Hilbram, yuk sama-sama kita lihat meme yang pertama ini. Jangan buktikan kepada mereka bahwa Anda benar. Tetapi buktikan kepada diri Anda sendiri bahwa mereka salah. Gini, orang yang membenci Anda dan menyalahkan Anda tidak membutuhkan penjelasan, karena penjelasan apapun yang Anda berikan mereka akan tetap salahkan. Ya toh? Bukankah capek hatinya adalah itu? Berusaha membuktikan bahwa Anda orang baik. So, mulai dari sekarang kalau ada orang mengkritisi Anda, membenci Anda, menyudutkan Anda, jangan buktikan apapun bahwa Anda benar, jangan. Buktikan mereka salah kepada diri sendiri. Yaitu bekerja keras. Tahu nggak ya? Ini kalau ini perjalanan kehidupan ya. Nih, Anda sibuk sekolah, sibuk buat skripsi, ngantuk minum kopi paste, begitu. Nih. Kopi paste Pak? Iya dong. Ya, semakin ngantuk kopi paste. Nah. Ini perjalanan kehidupan Anda, ngelamar bekerja, ditolak, diterima, begitu, dikerjain teman di kantor, politik kantor, Anda jadi asisten manajer, jadi direktur. Nah, ini loh orang-orang yang membenci Anda itu, kehidupannya paralel dengan Anda. Mereka itu ingin Anda memperhatikan mereka. Waktu kita memperhatikan mereka, kualitas hidup kita turun loh. So, jadi abaikan. Nanti Anda diberitahu Tuhan, ada letak tertentu dalam waktu Anda diberitahu, susah, gitu loh. Bener, nggak lulus. Bener, itu terjadi. Seperti orang yang menghina motor saya waktu saya masih miskin dulu. Saya pulang ke Malang, naik mobil saya pertama kali. Saya lihat dia naik motor yang sama, dinaikinya waktu SMA, sedang gonceng istrinya hamil. Di depan saya. Mas saya bilang, Teng, lihat nih. Gitu, masa begitu?
Tapi kehidupan itu begitu, just enjoy your life. Jangan buktikan apapun, just prove to yourself bahwa Anda bisa. Jangan layani permintaan mereka untuk membagi perhatian, bagi kenikmatan mereka. Pembenci itu senang kalau Anda membenci mereka. Jadi paling benar orang yang membenci Anda bilang, benci ya, gitu. Itu. Baik, terima kasih Pak Mario, super sekali. Dan langsung saja sekarang saya akan minta Anda mengambil alat polling Anda yang ada di tempat duduk, lalu ikuti polling yang sudah kami siapkan. Tentukan satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Pollingnya adalah ini. Jika dalam sebuah hubungan Anda merasa serba salah, apa yang akan Anda lakukan? Yang A, menyesuaikan diri dengan yang menyenangkan orang lain. Pilihan B, melakukan yang benar tanpa peduli perasaan orang lain. Atau pilihan C, meneruskan kehidupan sebagaimana biasanya. Anda pikirkan dulu, lalu tentukan satu pilihan. A, B, atau C sekarang. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Polling ini juga bisa diikuti di mtgwpol.com. Silahkan Anda bisa juga mengikutinya melalui Oppo Smartphone. Dan bicara soal Oppo Smartphone, jangan lupa juga Anda bisa follow Twitternya di @oppo_indonesia ataupun Facebooknya di Oppo Indonesia. Karena ada yang menarik untuk Anda kalau follow Twitter ataupun ikut di Facebooknya. Baik, seperti apa jawabannya dan bagaimana hasilnya kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana karena tentunya tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Jadi kalau begitu kadang-kadang Badung itu perlu. Badungnya diri, itu sebabnya anak-anak muda yang sukses rata-rata yang pernah nakal lalu insaf. Kami lanjutkan lagi, MTGW, Mario Teguh Golden Way, serba salah topik kita pada malam hari ini. Kalau orang yang sedang dalam keadaan terpojok, merasa serba salah, nah ini biasanya membuat dia kehilangan senyumnya, kehilangan kebahagiaan, ingin menangis terus, bahkan yang paling parah merasa dikucilkan sama dunianya Pak Mario. Sedih sekali. Apa yang harus dilakukan? Super Mas Ilbram, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat meme-nya, yang kedua ini. Memang kehidupan ini sering membuat Anda merasa lebih ingin menangis daripada tersenyum, tapi tersenyumlah. Ini kehidupan Anda, harus keputusan Anda. Kalau Anda merasa terhina karena Anda mengizinkan orang itu menghina Anda. Kalau Anda direndahkan dan merasa rendah karena Anda izinkan. Jadi mulai dari sekarang kalau ada orang mengatakan bahwa Anda tidak pandai, bahkan misalnya, Mario Teguh itu bodoh. Memang. Terus apa dampaknya ke saya? Gitu kan? Mario Teguh kurang baca. Memang. Terus mau apa? Itu loh. Banyak orang itu kurang Wallace dalam hidupnya. Wallace. Udah tahu tuh itu? Wallace. Dari kata slow. Ini bahasa alainya slow. Banyak orang kurang slow, cepat tersinggung, cepat panas telinganya, udah slow saja. Itu kalau orang itu harus minder untuk tersinggung. Coba, seandainya saya minder tentang jumlah rambut. Jangan ketawa ya, itu tersinggung. Saya tidak bisa bercanda begini kalau saya tidak ikhlas, tidak Wallace. Banyak orang hidupnya belum ikhlas. Jadi masih cenderung tegang, takut dikomentari. Sudah mulai dari sekarang, putuskan. You should be happy. Bagaimana saya bisa tersenyum, Pak? Kaki saya kejatuhan genteng. Tahu caranya mengobati sakit? Pegang. Karena ada obat di tangan ini. Jadi kalau begitu, kalau Anda sakit hati, apa yang dilakukan? Pegang. Katakan sakitnya itu di sini. Oke. Sudah diputuskan satu jawaban dari 3 pilihan dalam polling kita. Dan seperti apa hasilnya, kita akan lihat sama-sama. Ini dia.
Jika dalam sebuah hubungan Anda merasa serba salah, apa yang akan Anda lakukan? A, B, atau C? Dan hasilnya untuk pilihan A 53%, pilihan B 19%, dan pilihan C 28% dari 1.345 voters yang masuk sekarang. Baiklah, kita berikan tepuk tangan. Super. Saya akan langsung minta pertanggungjawaban dari sahabat super yang sudah hadir di studio yang sudah memilih A, B, ataupun C. Ya, yang pilih A, yang mewakili banyak orang, terbanyak ini. Bapak pilih apa ya? Yakin Pak? Iya, silakan naik ke atas panggung. Pilihan B, iya, silakan Pak. Dan pilihan C? Baik, sudah 3 orang yang memilih A, B, atau C. Seperti apa? Kita langsung dengarkan sama-sama. Nama saya Hendy Herdian dari Jakarta. Iya, Pak Hendy. Ya. Memilih jawaban A dengan menyesuaikan diri dengan yang menyenangkan orang lain. Karena menurut saya dengan kita menyesuaikan diri dengan menyenangkan orang lain itu dengan kita menghindari konflik, Pak. Super sekali. Jadi dengan kita menyenangkan orang lain kan otomatis kita bisa tahu, kita bisa seiring dengan sejalan kita bisa menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Pak Gusti, Anda pilih B mengapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gusti dari Jakarta, Pak. Ya, Pak. Saya milih B karena menurut saya, misalkan hubungan di pekerjaan, Pak. Kita memilih untuk jujur. Dalam lingkungan kita ini banyak orang yang kurang jujur dalam lingkungan pekerjaan kita ini. Nah, dalam sebuah kasus saya temukan bahwa ada beberapa oknum yang melakukan tindakan korupsi, misalkan seperti itu, Pak. Nah, sedangkan saya merasa bersalah nih, apakah saya harus tetap jujur atau tidak. Nah, akhirnya saya putuskan untuk kejujuran kita harus tetap memutuskan untuk melakukan yang benar tanpa peduli perasaan orang lain. Perasaan kita adalah, menurut saya, perasaan itu sementara, Pak. Kita bisa sakit hati tapi sementara. Jadi menurut saya tetap lakukan yang terbaik, yang sesuai dengan kebenaran, Pak. Super sekali. Ibu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ririn dari Jakarta. Kalau menurut saya, kita itu harus jadi diri sendiri. Ketika kita ada di posisi yang sebagaimana orang banyak, ya kita harus menyesuaikannya. Toh pada hasilnya, kehidupan itu ada proporsi dan komposisinya masing-masing. Super sekali. Yuk kita grafiskan ya. Pak, Anda pilih A. Ini A, pilihan Anda. Menyenangkan si B, C, Anda senangkan D, E, dan Z. Anda mau menyenangkan semua orang ya, Pak? Iya, Pak Mario. Good. Bisa? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Nah, lihat ya, kata-katanya adalah serba salah. Ini yang banyak orang tidak sadari. Serba salah itu sudah salah nggak? Belum. Belum tentu. Itu loh. Heran sekali orang kalau serba salah stres. Serba salah itu belum salah. Aku serba salah. Udah salah nggak? Belum. Kok stres? Oh. Bapak belum salah. Belum salah. Nah, waktu berusaha menyenangkan semua orang ini loh. Merek handphone saja ini beda. Iya. Chargernya ada yang charger cinta 7 tahun baru 8%, 80%. Berarti susah, Pak, menyenangkan semua orang itu memang pekerjaan yang pasti gagal. Yuk kita grafiskan satu lagi. Bapak melakukan apapun, tidak peduli perasaan B, C, D, atau E. Begitu? Yang penting Bapak benar. Begitu? Ya. Iya, Pak. Good. Pernah salah nggak? Bisa jadi, Pak. Bapak pernah salah nggak? Pernah toh? Lihat di mana kerugiannya. Karena dia sudah tidak peduli dengan orang lain. Waktu Bapak ternyata salah, Bapak tidak punya silaturahim. Bapak tidak punya hubungan baik dengan orang lain. Yuk kita grafiskan satu lagi dari Ibu Ririn yang menolak disebut ibu. Mbak padahal rencananya jadi ibu. Anda katakan meneruskan kehidupan sebagaimana biasanya. Jadi ibu meneruskan kehidupan sebagaimana biasanya. Ini A-nya, gitu. Orang lain bilang B,
C, D, ibu akan salah nggak? Pasti salah. Betul, ada yang salah di sini, ada yang salah di sini toh? Iya. Good, berarti kalau ibu sudah tahu mana yang harus diperbaiki? Sikap ibu dengan F, sikap ibu dengan D. Serba salah itu lebih baik cepat salah, supaya bisa diperbaiki. Orang yang paling tidak bisa bertindak itu yang masih serba salah, karena belum salah. Berarti meneruskan sebagaimana biasanya menyebabkan ibu segera tahu salah. Ya. Nah, kalau ibu selama ini benar, yang salah siapa? Orang lain. Orang lain. See? Jadi kalau begitu kadang-kadang badung itu perlu. Badungnya diri itu sebabnya anak-anak muda yang sukses rata-rata yang pernah nakal lalu insaf. So, kesimpulannya. Ya paling untuk yang tadi lagi sih Pak, untuk apa, kan kita menyesuaikan diri dengan menyenangkan orang lain. Ya. Untuk kesimpulannya ya harus bisa lebih tahu lagi karakteristik orang tersebut. Good, memilih yang mau disenangkan. Iya. Tidak semua orang pantas disenangkan. Super sekali. Kesimpulannya. Sedikit mempedulikan perasaan orang lain, Pak. Sedikit peduli dengan perasaan orang lain. Bagus sih, kan yang hebat itu adalah anak nakal anak yang pernah nakal, tapi terus insaf. Oke? Ibu? Dengan menjadi diri sendiri, kita lebih tahu mana yang salah dan yang benar. Super sekali. Nah, boleh saya simpulkan juga? Ya, boleh. Kesimpulannya, orang Indonesia kenapa gampang galau? Terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Buktinya 53% milih menyenangkan orang lain. Padahal tidak semua orang lain pantas disenangkan. Ya. Itu Indonesia, kenapa kita khawatir sekali? Kenapa itu berias, makan, kenapa kita jerawatan aja nggak ikut arisan? Takut dikomentari, oke? So, mudah-mudahan dengan ini kita tahu bahwa being yourself is being your best self. Terima kasih. Terima kasih, silakan kembali sebentar. Kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Pastikan tetap bersama kami untuk terus menyaksikan Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Oh, nasihat orang tuaku tentang bergajul ini benar. Teman-temanku tentang laki-laki ini benar. Golden Ways tepat sekali tentang ini. Saya Hilbram Dunar, Anda masih menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Berbicara mengenai serba salah, Pak Mario mengatakan tadi kita harus tetap berusaha menjadi diri yang sendiri, diri yang terbaik ya, your best self. Tentunya banyak sekali cara untuk bisa menjadi diri yang terbaik. Salah satunya adalah dengan tersenyum. Tapi ketika kita dalam kondisi serba salah, bingung, kalut, galau, susah sekali untuk tersenyum. Pertanyaan saya kepada Pak Mario adalah bagaimana Pak caranya kita memberikan senyuman terbaik dalam kondisi hatinya galau? Super sekali Mas Hilbram. Ini loh ya. Senyum itu adalah garis lengkung yang meluruskan segala sesuatu. Cantik ya. Garis lengkung yang meluruskan segala sesuatu. Yuk kita lihat memesnya. Senyum yang paling indah adalah senyum yang memaksa diri keluar dari linangan air mata. Padahal senyum itu tidak bisa palsu. Senyum itu harus terhubungkan dengan keindahan hati. Nah, hati ini sedang sedih, mau menangis, tetapi terpaksa tersenyum. Contohnya saja, seorang gadis cantik, anggun, baik, memilih mencintai seorang laki-laki yang kemudian mengatakan, "Adinda, kau terlalu baik bagiku." Apa maksudnya? Terlalu baik bagiku. Supaya tidak sedih kalau dia meninggalkannya untuk wanita lain. Itu modus. Sudah tahu artinya modus? Modal dusta. Itu orang seperti itu, izin hidupnya harus dicabut. Oke? Nah, bayangkan itu si gadis cantik ini jadi mengerti. Oh, nasihat orang tuaku tentang bergajul ini benar.
teman-temanku tentang laki-laki ini benar. Golden Ways tepat sekali tentang ini. Sebetulnya dia mau menangis bukan karena orang itu jelek, bukan. Karena cintanya disia-siakan. Itu dia menyesali itu. Tapi dia tersenyum karena mau mensyukuri. Terima kasih Tuhan, semudah ini aku kau bebaskan dari penipu. Itu kan tersenyum. Nah, menangis sambil tersenyum, itu susahnya bukan main. Tetapi Tuhan paling mencintai orang yang bisa tersenyum dalam kesedihannya, karena hanya orang beriman yang bisa melakukan itu. Baik, super sekali Pak. Dan ketika kita membahas mengenai serba salah, tentunya banyak orang yang hadir di studio pada kesempatan kali ini yang dalam keadaan seperti itu, serba salah. Mau memilih A atau B, C atau D, karena pilihannya begitu rumit, karena keadaannya begitu rumit. Saya akan mempersilahkan untuk sahabat super yang hadir, yang ingin curhat kepada Pak Mario, karena dalam kondisi serba salah. Angkat tangan Anda. Siapa? Bapak ya? Silakan Pak, naik ke atas panggung Pak. Satu lagi boleh, satu lagi, saya minta wanita. Pak Vicky dan Ibu Lina sudah siap untuk bercerita mengenai kegalauannya di mana dalam kondisi serba salah. Tapi saya ingin bertanya dulu kepada Pak Mario, ketika kita serba salah, kadang-kadang kita mendapatkan permasalahan dari sisi-sisi lemah kita sebagai seorang manusia. Dan itu ada di mana-mana. Nah, apa yang harus dilakukan Pak? Kan setiap orang pasti punya kelemahan. Dan repotnya ada orang yang memang sengaja mencari kelemahan kita ya. Oke, yuk kalau gitu kita lihat memesnya ini. Orang-orang bermasalah itu ingin mengungkit sisi-sisi lemah Anda, padahal itu adalah sisi kekuatan Anda yang belum Anda kenal. Jadi diungkit-ungkit ini, sebelum diungkit kita tahu nggak kelemahan itu? Tidak. Pembenci itu ahli melihat kekurangan kita. Oke? Pembenci adalah fans yang salah sikap. Pembenci lebih memperhatikan Anda daripada kekasih Anda. Misalnya saja, Pak Mario itu ternyata kelemahannya adalah kesombongan. Oh ya? Oh terima kasih. Berarti apa? Masukan. Kalau saya perbaiki, tidak ada yang bisa mengkritisi saya dari situ. Mario Teguh, repotnya kurang detail. Oh ya, terima kasih. Berarti lain kali harus lebih detail. Gitu. Mario Teguh nggak punya uang. Benar sekali. Yang punya istri saya. Lihat tuh. Istilahnya gini loh. Masa dipukul ditahan, dipukul lewatkan. Didorong lewatkan. Kenapa Anda berletih-letih melayani tenaga negatif orang lain? Kebencian yang dilawan dengan kebencian, memperkuat kebencian dan membahagiakannya. Jadi kebencian dilawan dengan apa? Kasih sayang. Silakan Anda benci saya. Kalau itu membuat Anda bahagia, terima kasih. Saya senang sekali bisa membahagiakan Anda. Coba. Loh, bukankah sebetulnya agama itu begitu? Kalau kita sudah memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahmat. Hadiah. Rahim, kasih sayang. Kok bisa kasar? Waktu bilang saya Rahman, saya hadiah bagimu, gembirakan dia walaupun dia bergembira dengan membenci. Udah hadiahkan diri, wong kita itu Rahman, rahmat. Oke? Lalu kasih sayang, kenapa? Tidak enak jadi orang yang sedang ditugaskan jadi pembenci. Itu nggak enak. Siapapun di antara kita tidak mau ditugaskan menjadi pembenci. Mau? Tidak, kasihan toh. Ya, jadi bilang kasihan Anda itu jadi pembenci.
Kapan insafnya? Jangan sampai masuk neraka masih membenci ya. Nanti kalau di neraka dada-dada sama saya. Gitu bayangkan. So itu Mas Hilbram. Iya baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan. Dan kalau Anda perhatikan, dua orang sahabat yang sudah hadir di studio ini betul-betul dalam kondisi yang parah karena kelihatan dari wajah mereka ya. Menanggung penderitaan, terutama Pak Vicky. Ya, ini Vicky yang beda sama satu sisasi beda ya? Sama Pak, 11-12. Oh, 11-12 ya nasibnya mudah-mudahan tapi tidak sama. Oke, silakan Pak Vicky dan Ibu Lina yang ingin menceritakan seperti apa. Pak Vicky, apakah bisa saya minta Anda untuk menegakkan? Lebih gagah. Good. See? Wajah itu tidak seperti permukaan air laut. Air laut dilewati kapal, tanker, kembali lagi. Tidak kelihatan. Tapi wajah dilewati kesedihan. Itu berbekas. Tubuh dilewati dengan oleh rasa minder kelihatan. Yuk, digagahkan, wajah dicerahkan. Pak, ceritakan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mario Teguh, salam super. Salam super, Bapak. Saya Vicky Aldian Sanaki dari Ciputat. Dari Ciputat. Kalau Silakan. boleh bercerita sedikit dari awal, saya itu dibesarkan dengan cara yang keras oleh orang tua saya. Kerasnya bagaimana? Pertama, dari seperti balok kayu, gesper, hancur beberapa kali. Bahkan sapu itu sudah saya makanan sehari-hari saya, Pak. Nanti dulu, makan sapu. Direbus apa dibakar itu? Bayangin balok, gesper sampai hancur, makan sapu, itu bagaimana ceritanya? Debus mungkin Pak. Debus, enggak, seperti apa sebetulnya kenapa sampai harus makan sapu? Sebetulnya apa? Perumpamaan itu, Pak. Perumpamaan. Oh, perumpamaan. Aslinya seperti apa? Ya, saya kalau bahasa kasarnya digebukin lah, Pak. Oleh Oleh orang tua saya. ibu Seperti- atau ayah? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya memukul Anda. Iya. Untuk Sejak umur berapa? saya mendengar dari umur 3 tahun. Karena kesalahan apa Pak Vicky? Dari mulai salah memindahkan barang atau sesuap saja makan tidak habis, itu saya terkena. Dipukul? Iya. Ada berapa saudara? Saya anak tunggal, satu-satunya. Oh. Anak satu-satu saya saja orang tua itu bisa sekejam itu ya. Baik. Dan yang terlebih lagi itu sih bagi saya ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi yang paling menyiksa saya adalah Pak, maki-makiannya mereka seperti itu Pak. Oh juga dengan makian. Makian, anak durhaka dan lain sebagainya lah. Bahkan setiap hari itu bahkan sampai sekarang teriakan itu sudah menjadi sudah biasa bagi tetangga-tetangga saya. Oh, jadi tetangga pun dengar. Dengar Pak, itu deh katakan saya Berarti dari keras bicara. keras lah Pak, seperti itu. Oke, dewasa ini saya anggap itu ya sudah mungkin itu kasih sayang mereka, mungkin dengan cara yang salah seperti itu. Saya berharap saya sudah bekerja sekarang, mungkin ada perubahan. Memang ada perubahan Pak, tapi itu hanya pukulan saja tidak. Awal berubahnya bagaimana? Mungkin Anda pernah Saat saya- pergi dari rumah? secara teknis sih sebenarnya saya tidak pulang ke rumah. Nanti dulu. Tidak pulang ke rumah. Pulang kemana? Jadi waktu itu saya bekerja, saya ada mes di situ Pak. Karena ada satu masalah, saya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah karena saya kecewa sama kedua orang tua saya. Oke. Seperti itu. Setelah itu sampai saya ganti pekerjaan, saya baru pulang ke rumah. Dan ketika pulang ke rumah itu, mama saya nyambut saya dengan memeluk saya sehabis sholat dan dia menangis. Dia menangis. Dari situ saya bilang, sudahlah saya tetap tinggal di rumah. Tapi setelah itu saya berpikir orang tua saya sudah berubah. Iya. Seperti itu. Tapi ternyata maki-makian itu tetap saja ada. Setelah dewasa begini. Iya Pak, masih bahkan Umur kemarin Anda pun berapa sekarang? 21. 21 tahun orang tua ini masih tetap memaki anak tunggalnya. Iya Pak. Yang Mas saya Vicky, karena kesalahan apa sampai umur 21 tahun tetap Anda mendapatkan makian? hal-hal yang kecil lah, seperti tidak menaruh anduk, seperti itu, atau mungkin saya main game, karena kan saya habis pulang kerja, saya butuh refreshing.
Seperti itu. Apa salahnya saya main di rumah? Karena hanya di rumah saja saya bisa melepaskan pikiran saya. Itu anak apalah segala macam. Saya rasa kenapa seperti ini? Ketika saya membantah seperti itu, mereka malah membalikan saya lagi. Saya pernah cerita ini kepada psikiater. Mereka pun menyediakan psikiater saya menyediakan 2 pilihan. Kamu tetap di rumah, tapi dengan kondisi kamu seperti itu dengan kedua orang tua kamu, atau kamu keluar mandiri tapi kamu meninggalkan orang tua. Sementara saya anak satu-satunya, rumah masih sewa, dan hanya yang bekerja hanya saya, Pak. Yang Anda putuskan apa? Saya tetap di rumah untuk sementara waktu. Sampai saya menemukan jawaban harus seperti apa. Karena saya sudah berusaha Nanti dulu. Kalau Anda memutuskan di rumah sampai menemukan jawaban, bukankah kembali ke rumah adalah jawaban? Begini, Pak. Saya anak tunggal. Saya punya kedua orang tua. Otomatis saya menafkahi kedua orang tua saya secara tidak langsung. Anda mengirimkan uang? Ya, saya memberikan uang dengan gaji saya. Itu pun terkadang juga mereka masih meminta lebih. Mereka tidak bekerja? Tidak bekerja kembali, Pak. Karena kondisi dan orang tua bapak saya itu ada pembengkakan jantung sebenarnya. Dan mampu marah dan memaki-maki dengan jantung seperti itu? Ya. Dan itu yang paling menyiksa ketika saya pulang kerja, masih seperti itu lagi saya capek sebenarnya. Oke, terus yang Anda harapkan apa dengan tinggal di rumah itu? Saya tidak tega, Pak, kepada orang tua saya meninggalkan saya, karena saya hanya satu-satunya anak, Pak, untuk mereka. Jadi Anda bersedia untuk direndahkan, dihina, disiksa, untuk membuat orang tua tetap punya anak? Iya, Pak. Iya. Iya. Tapi yang saya pikirin ketika bagaimana kalau misalnya saya meninggalkan, apakah mereka tidak sendiri lagi seperti itu? Ini serba salah atau sudah salah? Serba salah, Pak, memutus. Serba salah. Iya. Kalau gitu, putuskan. Apa yang mau Anda putuskan? Karena tadi kalau tinggal di rumah Anda masih merasa serba salah, itu bukan keputusan. Karena selama Anda mulai dari kecil, Anda ingat 3 tahun sudah mulai disiksa, sampai sekarang 21 tahun kan tidak ada perubahan. Tinggal di situ berarti belum ada perubahan. Berarti masih serba salah. Nah, salahnya kapan? Seriously, hal seperti ini harus salah loh. Supaya bisa diperbaiki. Itu yang belum saya dapat jawabannya, Pak, sampai sekarang. Saya harus kemana? Karena fokus pikiran saya hanyalah saya harus memperbaiki, saya harus beri makan orang tua saya harus bekerja untuk masa depan orang tua saya dan saya seperti itu. Karena ya cuma mereka, saya ingin menaikkan harkat dan martabat mereka kembali setelah mereka jatuh. Apa kemungkinannya Anda bisa mengangkat derajat orang tua yang menghina anaknya? Saya pikir itu bukan hinaan, Pak, sebenarnya. Dalam hati saya menyimpulkan bahwa itu kasih sayang mereka dengan cara yang salah. Kasih sayang dengan cara yang salah, apakah kasih sayang? Bukan. Kebencian yang kelihatannya seperti kasih sayang. Apa yang membuat orang tua demikian membenci Anda? Sampai hati memaki, memukul itu kan benci. Mungkin, apa yang membuat mereka membenci Anda? Baik, mungkin karena mereka dididik dari awal secara keras oleh orang tuanya. Orang tuanya juga begitu? Yang saya dengar seperti itu dari kedua orang tua saya. Kakek-kakek mereka, jadi kakek dari ayah atau ibu yang kerasnya sampai merendahkan anaknya? Mungkin dari bapak. Dari bapak. Lalu ibu ikut-ikut? Iya. Ya, karena wanita yang keji untuk laki-laki yang keji dan sebaliknya. Ya. Nah, apakah ada hukum orang tua yang keji untuk anak yang keji? Tidak ada. So, kalau Anda harus salah, apa yang harus Anda lakukan, Pak? Memperbaikinya. Memperbaiki siapa? Diri saya sendiri dulu. Good. Bagaimana caranya memperbaiki diri? Bekerja keras dan mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, Pak. Agar saya bisa membuktikan kepada orang tua saya bukan hal yang sama seperti yang mereka pikirkan. Membuktikan kepada orang tua yang sudah 19, 18 tahun merendahkan Anda. Ingat tadi memesnya, jangan buktikan kepada mereka bahwa Anda benar. Buktikan kepada diri sendiri bahwa mereka salah memperlakukan anak satu-satunya dengan cara ini. Berarti sebetulnya pembuktiannya itu tidak ke mereka, Pak.
They have no hearts, tidak punya hati, Pak. Untuk apa Anda buktikan kepada ayah, ibu yang mampu menyiksa anaknya dan menghina seperti itu? Itu bukan tugas Anda. Tugas Anda itu jadi sebaik-baiknya anak, tidak harus membiarkan diri Anda dihina terus. Justru, kalau dia tidak di rumah, orang tuanya ada yang dimaki nggak? Gak akan menyelamatkan dosa. Kalau ada bapak, orang tua itu tambah banyak dosa. Iya toh? Jadi ini bapak ibunya bilang, anak kita pulang, yuk buat dosa lagi. Itu loh Pak. Jadi Anda di rumah itu membuat mereka semakin berdosa. Kalau Anda tidak di rumah, mereka kangen. Bu, mana anak kita ini? Udah lama kita nggak pukul-pukul. See? Kan Anda katanya cari pengetahuan. Ini sekarang diberitahu bahwa berbakti sebagai anak tidak dengan cara Anda, Pak. Izinkan orang tua hidup dengan cara mereka sendiri, lalu Anda membangun kehidupan yang baik. Anda 21 tahun. Mau menikah umur berapa? 25 atau 27, Pak. 25 atau 27. Kenapa ada rentangnya itu? Kenapa? Pertama, saya hanya lulusan SMA, seperti itu. Dan yang kedua, saya akan memiliki keluarga, jadi 2 keluarganya saya nafkahi. Mau tidak mau, saya harus berusaha keras seperti itu untuk Super 2 keluarga ini, Pak, saya nafkahi. Keluarga Anda dekat nggak nanti dengan keluarga orang tua? Rumahnya dekat nggak? Agak jauh, Pak. Kenapa Anda tidak mau tinggal dekat? Karena saya ingin memulai kehidupan dan ajaran kepada anak-anak saya dengan sesuatu yang baru, Pak. Dengan kasih sayang, bukan dengan cara seperti itu. Lihat ya. Kalau rumah Anda dekat dan Anda punya anak, sore jalan-jalan, timi di luar, kakek neneknya bilang target baru. Ya toh, ini lebih sulit, lemparnya lebih sulit nih, kecil. Pak, mohon maaf kalau kami bercanda seperti ini, tapi karena Anda tidak melihat bahwa Anda berhak bagi penghormatan bagi diri sendiri. Oke? Anda telah membuktikan sebagai anak yang kebaikannya tidak bisa disamai oleh banyak orang di antara kita. Tidak banyak di antara kita membiarkan orang tua menyiksa dan menghinanya seperti beliau. You hebat sekali. Nah sekarang jangan diteruskan. Hormati diri sendiri, buat mereka kangen. Kalau tidak ada Anda, mereka tidak terpaksa kotor bicaranya. Anda menyelamatkan mereka dari dosa. Nonton nggak mereka kira-kira ini? Semoga tidak, Pak. Pak, berapa lama Anda bisa hidup sendiri, mandiri sebagai kepala keluarga? Kalau Anda tetap memaksa, konsepnya berbakti adalah tinggal dan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk tetap berlaku kasar. Kapan tegasnya? Tegas untuk salah. Saat saya sudah memutuskan untuk menikah, kemungkinan. Nanti dulu, memutuskan tegas untuk menikah, kemungkinan. Wanitanya sudah ada? Alhamdulillah sudah ada, Pak. Oh sudah ada. Kapan? Oh ada di sini. Ada, Pak. Itu laki-laki. Yang mana? Yang mana? Coba berdiri. Yang mana? Berdiri. Oh ini. Coba pinjam mikrofonnya. Nama Anda siapa? Coba Anda berdiri. Nama Anda siapa? Saya Meida. Target baru. Meida. Meida. Mbak Meida, apakah Anda sudah tahu perlakuan orang tua Pak Vicky kepadanya? Iya. Sudah tahu. Anda mau tinggal serumah dengan mereka? Enggak. Kalau dia memaksa tinggal serumah bagaimana? Ya, pokoknya bisa aja. Nggak jadi katanya dia bilang. Oke. So apakah Anda akan taruh Ibu Meida yang baik hatinya, yang lembut ini serumah dengan orang tua yang kasar? Tidak. Good. Jadi Anda akan tinggal di mana?
Yang jelas beda tempat tinggal, Pak. Ya mesti saja. Pasti tempat tinggal, di rumah sendiri. Masa tinggal di Bekupon? Tahu Bekupon? Rumahnya burung dara. Di rumah sendiri, Pak. Di rumah Di sendiri. rumah sendiri, bagus sekali. Terus orang tua tidak setuju? Saya harus tegas, Pak, terhadap itu. Karena itu adalah keluarga saya, Pak. Super sekali. Orang tua nggak setuju? Gimana? Karena itu sudah keputusan saya, Pak, dan itu keluarga saya. Karena saya menjadi kepala keluarga, saya harus bertanggung jawab dengan keluarga saya. Orang tua tetap nggak setuju. Ayah tetap nggak setuju. Apa yang Anda lakukan? Kan dia bilang gini, kamu anakku, tetap di sini. Itu target baru di sini. Apa yang Anda lakukan? Ayah ibu masih tetap ngotot begitu. Berdiplomasi dulu, Pak. Diplomasinya bagaimana? Meyakinkan mereka seperti itu bahwa ini adalah keputusan saya. Mereka nggak mau dengar. Pokoknya di sini. Apa yang Anda lakukan? Tetap tegas, Pak. Apa tegasnya? Saya harus membina keluarga saya sendiri tanpa campur tangan dari kedua orang tua saya. Super sekali. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Masih ada cerita dari Ibu Herlina, dan saya percaya Pak Vicky juga masih ingin mencurahkan seperti apa perasaannya yang mungkin menjadi perasaan Anda yang mengalami hal yang sama. Pastikan Anda tidak kemana-mana, kami akan segera kembali. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Istriku, saya sudah 7 tahun menikah dengan istriku tercinta. Tapi belum mempunyai seorang momongan pun. Istriku, izinkan saya untuk mencari istri lagi. Anda masih menyaksikan MTGW, saya Hilbram Dunar, sesi curhat masih berlangsung. Pak Vicky menghabiskan waktu 18 tahun, sejak usia 3 tahun, mendapatkan hinaan, pukulan, siksaan dari orang tuanya. Tapi luar biasanya adalah hati beliau tetap bertahan, berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengangkat derajat orang tuanya, walaupun sulit sekali, sehingga tetap berada dalam satu rumah dan menerima apa saja. Padahal ketegasan perlu untuk bisa membuat semuanya berubah. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Mario sebelum kita dengarkan curhat berikutnya mengenai ketegasan Pak Mario. Ketika kita sudah dalam kondisi yang ditekan terus, bingung mesti apa. Kapan Pak kita harus mulai melakukan ketegasan? Super Mas Hilbram, Pak Vicky lihat ini ya. Jangan menunggu sampai kehidupan Anda hampir selesai sebelum bersikap tegas bagi kebaikan Anda sendiri. Ibu Lina, beritahu saya apa masalahnya. Saya duduk di antara 3 kursi. Duduk di antara 3 kursi. Oh, duduk di antara 3 kursi. Ya, saya bekerja Oke. sebagai seorang istri, sebagai mahasiswi. Tapi di sini kadang saya suka meninggalkan rumah, sering meninggalkan rumah. Kemana? Dalam arti kegiatan-kegiatan saya yang di luar, yang mungkin harus saya selesaikan. Sudah berapa lama menikah? Sekarang 7 tahun, 7 jalan. Sudah punya anak? Belum. 7 tahun, no baby. Oke. Kenapa tidak ada anak? Ya karena mungkin Tuhan masih belum memberikan Nanti dulu, rezeki yang... sudah berupaya nggak? Sudah. Kalau Sudah. itu sudah berupaya. Dia bilang butuh bantuan nggak? Nah, suami apakah protes Anda bekerja sebagai istri otomatis tidak ngurusi sebagai istri lalu sebagai mahasiswi? Apakah suami protes? Kalau selagi saya masih bisa membagi waktu ketiga-tiganya itu mungkin dia juga bisa
bisa mengerti, bisa ngasih izin semuanya. Nah, tadi ada beberapa kali Anda katakan mungkin. Sebetulnya suami pernah menyampaikan keluhan nggak? Pernah. Good, sekarang saya tanya. Mahasiswi ini loh, menjadi mahasiswi ini untuk apa? Untuk sekiranya memberikan suatu kebanggaan untuk diri saya sendiri. Nah, jadi Anda maunya bangga setelah berpendidikan, terus suami tidak terurus. Karena sebagai istri Anda meninggalkannya untuk bekerja dan kuliah. Apa tindakan Anda sebagai suami kalau ditinggal kuliah? Kalau ditinggal kuliah dan sekolah oleh istri, 7 tahun masih belum punya. Anda kalau menikah ingin punya anak? Jelas Pak, harus punya anak. Ya, berapa? Mau rencananya berapa? 4 malah. Coba, sekarang pura-puranya Anda suami. Istriku, Oke, silakan Pak. istriku, saya sudah 7 tahun menikah dengan istriku tercinta. Tapi belum mempunyai seorang momongan pun. Istriku, izinkan saya untuk mencari istri lagi. Apa jawabannya? Suami Anda sudah letih menunggu 7 tahun, istrinya sekolah dan bekerja, seperti lupa punya anak, seperti lupa berkeluarga. Apa jawabannya? Suamiku setidaknya berikan kesetiaanmu sampai akhir hidupmu untuk mendampingiku sampai ajalku menanti. Jawabannya apa? Ya, Saya akan mendampingimu sampai kamu meninggal. Sampai akhir hayat menjemput. Tapi izinkan saya untuk mempunyai momongan istriku. nah ini sudah 7 tahun belum ada anak, bagaimana? Kali aja bikinan yang ini jadi Pak. Bagaimana kalau suami Anda memutuskan dia letih menunggu? Kalau untuk seperti itu sih, karena kita berdua awalnya itu dalam membina rumah tangga itu karena modal cinta, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin. Lihat ya, cinta ini sifatnya cinta. Cinta itu sifatnya tergesa-gesa. Itu sebabnya orang dalam cinta mudah terjebak setan karena tergesa-gesa sifatnya setan. Ini nggak tergesa-gesa, santai karena masih mau sekolah, mau bekerja. Good. Cinta itu tidak bisa jauh. Cinta itu kangen. Kalau nggak kangen, nggak cinta. Nah, Anda bisa di kampus lama, bekerja lama. Itu kangen nggak sama suami? Kangen kok nggak pulang? Buru-buru pulang. Saya langsung buru-buru pulang, Pak. Terus pulangnya ke rumah atau ke kampus? Ke rumah. Kalau habis kerja langsung ke kampus, langsung pulang ke rumah. Nah, itu dia. Kerja, ke kampus, baru ke rumah. Sekarang gitu. Anda paling segar setiap hari jam berapa? Segar, wangi, gitu masih gitu. Itu jam berapa? Ya pagi. Pagi. Waktu segar itu untuk siapa? Hah? Kerja. Untuk orang di jalanan, orang di bis, orang itu tuh di kantor. Sudah gitu agak kusut, agak berminyak. Ke sekolah, ke kuliah dulu. Udah, pulang capek. Jadi kalau ibu bilang cinta, ibu mohon maaf kalau saya meragukan itu. Saya tidak melihat itu. Karena kalau cinta itu, Anda mau berdua sama suami, jangan kemana-mana ya. Itu yang saya lakukan ke istri. Begitu dia pergi dari rumah, saya time 5 menit harus kirim BBM. Lah, jangan lama-lama. Aku kangen. Meskipun sebetulnya senang. Bagaimana? Itu tidak kelihatan. Nah sekarang, kan baru serba salah. Yang ini serba salah atau sudah salah? Siapa yang bilang ibu ini benar? Siapa yang bilang salah?
So, ibu harus putuskan, ibu tidak serba salah. Paling tidak dari semua audiens yang ada di sini, ibu sudah salah. Nah, kalau suami ibu nonton, apa perasaannya? Bahkan orang yang pura-pura jadi suami saja bersemangat sekali mau punya anak dari ibu. Baik, Ibu Herlina masih menginginkan tiga-tiganya berjalan. Pak Vicky juga masih ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Mario. Pembahasan ini masih lanjut lagi, untuk Anda tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi kami akan segera kembali hanya di Mario Teguh Golden Ways. Orang yang malas hidup dalam kehidupan yang sebetulnya bisa lebih baik kalau dia rajin. Orang-orang ini seharusnya bisa hidup dalam kehidupan yang lebih baik, tapi sedang menghidupi kehidupan kelas 2, KW. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Mungkin permasalahan dari Pak Vicky ataupun Ibu Herlina sesuai dengan permasalahan Anda, sehingga Anda benar-benar menyimak apa yang akan disimpulkan oleh Pak Mario. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, bicara mengenai keinginan Ibu Lina yang bisa mendapatkan tiga-tiganya dengan keberhasilan. Kalau itu bisa, sepertinya sempurna sekali keadaannya, Pak. Tapi apakah berapa besar kemungkinannya? Prosentasenya bagaimana? Super sekali, Mas Ibram. Yuk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, suami kedua juga dengarkan ini ya. Yuk kita lihat memesnya. Kehidupan ini memang tidak akan seutuhnya sempurna. Tapi sikap baik Anda bisa menjadikannya terbaik dari yang bisa Anda hidupi. Dan itu sudah sempurna. Terbaik dari yang bisa Anda hidupi. Dengarkan ini, sederhana. Orang yang malas hidup dalam kehidupan yang sebetulnya bisa lebih baik kalau dia rajin. Orang-orang ini seharusnya bisa hidup dalam kehidupan yang lebih baik, tapi sedang menghidupi kehidupan kelas 2, KW. Nah, Ibu, saya mau tanya. Ini tadi, suami, rumah, anak. Oke, ini satu kelompok. Oke, kemudian yang kedua, pekerjaan. Kan Ibu bekerja ya? Good. Yang satu lagi kuliah. Mohon maaf saya bertanya umur. Ibu umurnya berapa sekarang? 27 tahun. 27 tahun. Jadi menikah umur 20. Beri saya bobot. Ini suami, pekerjaan dan rumah, kuliah tidak mungkin bobotnya sama. Oke, kuliah berapa persen? Dari 0 sampai 100 berapa? 30. Pekerjaan? 30. Mic-nya? Suami, rumah, dan anak? 40. Menaruh suami prosentasenya tidak 100 itu sudah salah. Karena suami itu 100, segala sesuatu di dalam 100 itu. Kalau Anda jadi suaminya, Ibu Lina itu berapa persen? 100% Pak, bagi segalanya. Itu loh Ibu, that's the flaw. Itu kesalahan yang tidak kita lihat. Kesalahan sikap seperti ini Ibu, ini loh yang membuat suami bilang, kalau seandainya suami selama ini memperlakukan Anda 100, bukan dia kecewa sekali. Mohon maaf Ibu, kadang-kadang harus ada rude awakening, dibangunkan dengan kasar. Karena mungkin nasihat yang sangat logis, sangat lembut, tidak bisa dimengerti. Jadi ini Ibu ditunjukkan bahwa semua orang di ruangan ini melihat Ibu telah menyepelekan suami. Apa kesimpulan Ibu? Meskipun dalam segala padatnya aktivitas saya, tapi setidaknya langkah saya dari rumah itu sudah mendapat restu izin dari suami. Dan saya juga setidaknya saya juga lebih memperhatikan dia, meskipun kita lewat SMS apa BBM. Jadi dia perhatiannya lewat SMS. Oke, kita bisa mengerti, kita tidak boleh ngejudge istilah anak muda. Kita tidak boleh ngejudge, oke? Kita hanya menyampaikan bahwa yang lazim, yaitu yang diharapkan oleh orang di ruangan ini dan oleh statistik secara umum adalah bahwa Anda memperlakukan suami sebagai fokus dari perhatian Anda. Jadi saya mohon izin untuk bilang itu nggak baik. You tegas. Kesimpulan Anda?
Saya harus tegas Pak terhadap terutama harga diri dan orang tua saya. Tapi tidak mengabaikan untuk menghormati mereka. Super sekali. Nasihat Anda untuk Ibu Lina? Kehidupan adalah pilihan. Itu adalah kehidupan. Dan pilihan itu harus ada yang dikorbankan. Setiap pilihan ada baik dan ada buruknya. Kita harus memilih yang mana yang lebih baik untuk kita. Tapi Tuhan juga punya jalan untuk kita. Super sekali. Nasihat Anda untuk Pak Vicky. Jadilah anak yang berbakti kepada orang tua. Sekerasnya orang tua itu intinya nggak mungkin, pastinya ada sayang kepada anak. Nggak mungkin. Mereka bersikap seperti itu karena untuk kasih sayangnya beliau kepada Anda. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan. So, gini. Mikrofonnya. Nasihat sebagai suami. Terakhir. Nasihat sebagai suami terakhir, nasihat terakhir. Nasihat saya untuk istriku, mari kita rajut dari awal, kita minta restu kepada orang tua, mudah-mudahan dari restu orang tua kita mendapatkan anak. Amin. Anda lebih membutuhkan uang atau perhatian dari? Perhatian Pak. Perhatian. Anda perhatian apa yang Anda inginkan? Tiap malam pulang kerja, istri ada di rumah, menyambutnya gitu Pak. Menyambut dengan ramah. Dengan betul Pak. Good. Suamiku, ayo kita langsung gitu. Ayo kita apa? Langsung makan Pak. Makan. Baik, masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Pastikan Anda tidak kemana-mana dan terus saksikan kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Itu sebabnya menasehati itu susah. Karena orang bisa melihat keburukan sebagai kebaikan. Kapan orang itu berubah? Saat ada hidayah. Terima kasih Anda masih terus bersama kami. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita di MTGW dan saya akan langsung masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Mas Hilbram, saya sangat terpukul mental saya. Iya. Episode ini menguji kewarasan saya. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. You're all a blessing. Anda sebuah rahmat dari Tuhan. Bayangkan pembicaraan seserius ini saja bisa lucunya seperti ini. Ya toh, seandainya Tuhan tiap hari melimpahkan kebahagiaan seperti ini kepada kita, menghadapi masalah sebagai sesuatu yang wajar. Yuk kita lihat meme kita yang terakhir ini. Jangan terlalu mendengarkan komentar orang lain. Jelaslah tentang yang Anda inginkan, lakukan dengan sebaik-baiknya, ini hidup Anda, nikmatilah. Sebentar, lihat jebakannya. Bagi orang yang tadi tidak mendahulukan suaminya, baca ini, apa nasihat, apa pengertian dia? Akan diteruskan. Akan diteruskan. Jadi nasihat ini untuk siapa? Untuk orang yang fokusnya sudah baik. Bukan yang salah. Yang salah tidak boleh. Ini hidup-hidup gua. Orang yang benar sikapnya, sudah betul cara-caranya, nasihat ini pas. Yaitu, this is my life, my decision, my rules, my pains and my happiness. Penderitaanku dan kebahagiaanku. Ini. Nah, kalau ada orang meyakini bahwa yang diyakininya baik, tolong dengarkan ya, bahkan Tuhan berfirman loh, bahwa setan itu pandai membuat orang melihat keburukannya sebagai kebaikan. Ya, ada ayatnya toh? Good. Nah, itu sebabnya menasehati itu susah. Karena orang bisa melihat keburukan sebagai kebaikan. Kapan orang itu berubah? Saat ada hidayah. Pengertian yang memperbaiki kehidupan. Itu hidayah. Kapan datangnya?
Kalau dia disayangi, disegerakan. Jadi dia membuat keputusan salah, kalau dia disayangi, segera tahu dia salah, lalu berubah. Kalau tidak disayangi, dibiarkan lama dalam kesalahan. So, yang tadi lama dalam sikap yang salah, tolong pikirkan. Itu Anda tidak disayangi atau mengabaikan kasih sayang Tuhan? Lebih banyak mengabaikan kasih sayang Tuhan karena Tuhan tidak berhenti menyayangi kita. Bahkan waktu Tuhan mengatakan, aku benci, itu Tuhan membenci dengan cara memperbaiki. Manusia membenci dengan memusuhi dan menghukum. Tuhan tidak pernah berhenti kasih sayang Tuhan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda merasa dalam perasaan serba salah, segeralah salah atau betul, supaya tidak serba salah. Serba salah itu perasaan menyiksa sekali karena Anda sebetulnya tidak salah, tidak benar. Maka tegaslah, putuskan, this is my life, my decision. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih, mudah-mudahan episode kali ini benar-benar memberikan manfaat untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar pamit, kita ketemu lagi minggu depan hanya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah saya menonton Mario Teguh, saya merasa lebih termotivasi. Dan karena hidup itu harus learn, and never stop learn. Nah, terima kasih Pak Mario Teguh. Mario Teguh Golden Ways. Salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa hidup saya lebih termotivasi dan hidup saya penuh dengan kata-kata bijak dari beliau dan saya menjalankan hidup saya dengan petuah-petuah dari beliau. Terima kasih Pak Mario Teguh. Salam super. Setelah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, saya lebih termotivasi untuk segera menyelesaikan studi saya. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa termotivasi untuk lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.